Sehat Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah lama gak ketemu. Kita salam bersama-sama Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rahayu. Berjumpa kembali dengan pasukan Gaib Nusantara. Dimanapun seluruh netizen, subscriber, pendukung, pemerhati, saudaraku semuanya yang sudah selalu support mendukung kami, baik yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri, dari Papua sampai dengan Sumatera. Alhamdulillah selalu monitor. Kami doakan dengan izin beliau, semoga saudara semuanya senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan urusannya dunia dan akhirat, dilimpahkan kehidupannya, dilapangkan rezekinya, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan dijauhkan, dihindarkan, dibersihkan dari riba. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Kang Toyo sehat ya? Siap ya, terima kasih. Kita langsung gas Kang Toyo. Jadi ada request permintaan dari saudara kita ingin mengetahui pasukan akhir zaman. Ya memang di akhir-akhir ini memang dunia sedang kacau balau. Banyak juga teman-teman yang sudah mengkaji dari beberapa sudut pandang. Ada nanti juga ada berita ya, di ini dunia sedang diambang perang dunia ketiga. Ada Armageddon, ada Malhamah Kubro. Nah, kita akan mencoba mencari tahu sebenarnya yang ditanyakan netizen, pasukan akhir zaman itu pasukannya siapa, seperti apa ciri-cirinya, dan nanti mungkin orang yang jadi pasukannya akhir zaman itu siapa gitu ya, dan terutama juga lawannya juga nanti siapa ya. Ya kita mencoba dari sudut pandang goib, tapi sebelumnya kami sampaikan bahwa informasi ini dari sudut pandang goib tidak bisa dicerna secara logik ya, jadi hanya sifatnya informatif saja. Bisa nanti difilter, disaring lagi kebenarannya, karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meyakini 100% info-info yang bersifat gaib, karena memang ya hak kebenaran itu hanya milik Allah. Demikian, mohon maaf sebelumnya, jadi tidak bermaksud apapun. Kita juga dalam sama-sama sedang proses belajar memperbaiki diri ya Kang Toyo ya. Terima kasih Kang Toyo dengan ilmu kajian yang dibersihkan. Assalamualaikum. Malaikat yang tasbih khusus makhluk menyediakan dibersihkan tubuh mediator dan segala energi nanti Allah bersihkan semuanya, kotorannya keluar biar selama dibenteng selama tidak ada yang mengatas di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Malaikat yang ada di tasbih khusus aktif semuanya, dengan izin beliau sang yang nur cahaya dari Allah, mohon dihadirkan gaib yang sudah dimuslimkan, yang bisa menjelaskan tentang pasukan akhir zaman, ciri-cirinya pasukan akhir zaman, amaliyahnya seperti apa, dan nanti siapa yang tergabung menjadi barisan pasukan akhir zaman dan akan berhadapan dengan siapa. Betul-betul gaib yang paham, yang bisa menjelaskan yang asli. Jika ada penyusup langsung meledak dengan isi beliau sang yang cahaya. Mohon ditarik ke tangan saya, masuk ke dalam tubuh mediator. Allahu Allah bi alfi sallallahu bi alfi, silahkan masuk. Allah bi alfi sallallahu, sinkron langsung tubuh dengan mediator, langsung sinkron menguasai sepenuhnya lahir dan batin bi alfi sallallahu, langsung sinergis beradaptasi. Allah sallallahu kita suaranya tersambung, bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Allah sallallahu langsung saya protek ya, langsung dengan izin beliau saya hanya kejujuran yang disampaikan undang-undang dalam gaib berlaku ya alfi sallallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon dibersihkan dulu yang mengikut, yang menyusup langsung dibersihkan dengan ilmu panjenengan. Silakan Allah yang berusaha menyusup, silakan dengan ilmu panjenengan dibersihkan juga. Sallallahu Muhammad, semua yang mengikut, yang menyusup hancur. Sallallahu diberikan kemudahan. Sallallahu Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Sampun Mas, silakan. Silakan panjenengan memperkenalkan diri, golongan apa, dari mana? Saya dari golongan Korin. Oh, dari golongan Korin. Oh, Korin pertapa zaman dulu. oh. Di zaman apa Anda menjadi Korin beliau?
Zaman Mataram Hindu. Oh, masih Mataram Hindu, jauh sekali ya. Oke, kalau boleh sedikit saja. Dulu panjenengan itu menjadi korinya sosok seperti apa? Kalau masih Hindu kan berarti belum Islam ya? Apa seorang selesi, pendeta atau apa dulu? Betul. Aku seorang petapa, seorang resi. Iya, iya. Pajak zaman Mataram. Mataram Hindu ya. Betul. Nah, tadi kan kami mohon izin dihadirkan gaib yang sudah muslim yang bisa menjelaskan tentang pasukan akhir zaman. Kok panjenengan yang dihadirkan? Bisa dijelaskan? Ya emang aku sudah muslim. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak kapan Anda muslim itu? Sejak 10 tahun yang lalu. Apa sejak peristiwa itu ketika beliau mengumpulkan? Betul sekali. Ya, 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 ya. Para leluhur berkumpul. Satu persatu dipanggil. Iya. Ada apa? Ya. Memanggilku. Mohon maaf sebelumnya Mbak ya. Saya harus memanggil panjenengan apa supaya nanti saya enak memanggilnya. Yang bisa. Nggih, Eyang pangapunten ya Yang. Sederengipun saya minta diizinkan untuk menghidangkan panjenengan ya. Izinkan ya. Ya Allah dengan izin beliau dengan hidangan untuk tamu kami. Allahu kun fayakun sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo Yang jadi sebagai bentuk kehormatan kami ya Yang ya. Nah, begini Yang. Kami tadi minta izin untuk diinformasikan terkait dengan pasukan akhir zaman. Berarti panjenengan yang izinkan hadir, tentunya panjenengan bisa menjelaskan. Monggo dijelaskan sebenarnya pasukan akhir zaman itu apa, seperti apa gitu. Pasukan akhir zaman adalah para leluhur yang dahulu menitis ke semua orang-orang pada zaman sekarang. Yang menitis ke tiap satu-satu para pengikut Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Begitu. Jadi pasukan akhir zaman itu adalah titisan dari para leluhur Nusantara. Betul. Yang dititisi adalah para manusia di zaman sekarang, terutama para pengikut beliau. Oh, yang sudah mengikuti amalan beliau. Alhamdulillah. Begitu ya. Oh. Beliau itu maksudnya Sang Hyang Nurcahya Nirwana. Betul. Kalau begitu, apakah berarti sosok Sang Hyang Nurcahya Nirwana sekarang sudah ada di dunia ini? Ada. Ada. Sudah ada ya. Manusia, wujud nyata manusia. Manusia. Ya, ya, ya. Nah, mungkin banyak sekali orang yang bertanya-tanya Sang Hyang Nurcahya Nirwana itu siapa begitu Mbak Eyang? Sang Hyang Nurjayani Nirwana adalah beliau pemimpin akhir zaman. Pemimpin akhir zaman. Iya. Iya, iya. Di alam dunia apa juga di alam gaibnya? Di alam dunia, di alam gaib sama saja. Sama saja. Cuma kalau sekarang kan kalau di dalam alam dunia nyata kan pemimpin di dunia ya ada presiden, misalnya begitu ya, yang banyak kan. Nah, apakah beliau itu salah satu presiden atau bukan? Bukan, orang biasa. Orang biasa. Seperti kita orang biasa. Seperti kita ya. Yang menjadi ciri-ciri beliau sebagai manusia nyata itu apa, Mbak? Yang bisa dibocorkan sedikit. Beliau sangat dermawan. Oh ya Allah, sangat dermawan. Betul. Ya, ya. Ciri-cirinya itu ya. Salah satu ciri utamanya beliau sangat dermawan. Ya, ya, ya. Berarti beliau Sang Hyang Nurcahya Nirwana itu adalah sosok manusia yang nyata ada ya. Nyata. Memimpin di alam gaib dan di alam dunia ke depannya. Betul. Begitu ya. Nah, kemudian yang menjadi pasukan akhir zaman itu di alam nyatanya berarti manusia yang sudah menjadi jamaah santri dan muridnya beliau, maksudnya begitu. Betul. Oh ya.
para santri-santrinya Ya. yang menitis ke tiap orang-orang yang menjadi pengikut beliau. Itu ya Allah. Begitu ya. Banyak ribuan bahkan jutaan pada mengantri, menunggu para wadah-wadah yang sudah siap. Oh, berarti di alam gaibnya para leluhur Nusantara sudah siap-siap mengantri untuk memasuki wadah-wadah yang Betul, pada disiapkan. sudah mengantri. Ya Allah, sudah pada mengantri. Apakah tanda-tandanya akhir zaman sudah semakin dekat apa gimana Mbak yang? Menurut dunia gaib sudah sangat dekat. Tapi dalam hitungan manusia masih beberapa tahun lagi. Ya Allah, na'udzubillah. Dalam dunia gaib dekat. Monggo yang nguncukrin ya yang. Monggo yang lengkap tuh hidangannya yang sesuai dengan panjenengan. Silakan. Jadi begitu ya pasukan. Jadi pasukan akhir zaman itu adalah pasukan yang terdiri dari titisan para leluhur Nusantara yang menitis pada pengikutnya beliau. Betul. Nah, kalau begitu, kalau di dunia nyata kan sekarang perang sudah mulai berkecamuk, perang dengan teknologi canggih. Nah, apakah mereka itu menjadi bagian pasukan akhir zaman atau bukan orang-orang yang seperti itu? Pengikutnya yang mengikuti para panglima-panglima, para anak buah Sang Hyang Nurjayani Nirwana, jadi komandan. Para muslim di seluruh dunia menjadi anak buah beliau. Oh, begitu ya. Oh, jadi para murid-murid beliau nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin ya, yang disebar ke seluruh dunia kayak gitu. Ya. Pertanyaan gini, Mbak. Jadi kalau begitu ciri-ciri pasukan akhir zaman ya dalam wujud manusianya itu apa, Mbak? Ciri-cirinya itu. Berarti tidak semua orang bisa menjadi pengikut beliau atau pasukan akhir zaman ya. Hanya orang-orang tertentu yang akan ikut beliau. Orang-orang terpilih, tidak sembarang orang. Allah. Kalau di alam gaib sudah kelihatan, ada seperti cahaya. Begitu ya. Jadi calon-calon pasukan akhir zaman di dunia nyata di alam gaibnya sudah terlihat, ya, ada tandanya. Ada tandanya. Nah, tanda dari beliau ya. Betul. Makanya para orang-orang terpilih itu walaupun belum ikut, ada yang membisiki untuk ikut. Untuk didorong untuk ikut beliau. Oh, begitu. Jadi ada tarikan ya. Ada. Dan itu deh orang-orang yang sudah dipilih. Iya. Tidak semua orang dipilih gitu ya yang. Nanti juga yang ikut nanti diseleksi lagi. Gitu ya Allah, diseleksi lagi ya. Allah Akbar. Nah di dalam kalau beliau itu ada di dalam dunia nyata, berarti kan beliau juga memiliki ajaran-ajaran yang diterapkan, diajarkan kepada santri jamaah dan muridnya ya Mbak ya. Betul, tentu saja ada. Yang tahu hanya murid-murid beliau. Yang tahu hanya murid beliau ya. Apakah sekarang ajaran itu di dalam dunia nyata sudah diajarkan kepada sudah. Contohnya amalan-amalan yang dilakukan oleh murid-murid beliau. Ya. Salah satunya santunan anak yatim. Oh itu. Sedekah pada masyarakat. Ya. Itu salah satu ajaran amaliyah dari beliau. Iya, yang nyata. Yang nyata gitu. Ya. Selain itu amaliyah yang sifatnya sosial ya Mak, ya yang ya, dan juga ada amalan ibadah yang tentu sifatnya pribadi yang diajarkan yang diamalkan oleh murid-murid beliau ya. Ya. Apakah ajaran itu di akhir zaman ya sekarang ini kan antara kebenaran dan kejahatan itu sulit dibedakan. Apakah amalan dari beliau itu dalam dunia nyata ya, dalam misalnya untuk wudu, sholat dan sebagainya itu juga sudah banyak diamalkan oleh orang-orang di akhir zaman seperti ini? Hanya pengikut beliau Hanya pengikut yang memurnikan ajaran
Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oh. yang memurnikan dari syariat hingga hakikat. Gitu ya. Berarti ajaran beliau itu adalah ajaran yang masih murni dari baginda Rasulullah SAW. Betul. Syariat dan hakikat dilaksanakan secara bersamaan, itu maksudnya ya Mbah ya. Betul. Oh. Yang diturunkan dari Sayyidina Ali menurun ke bawahnya. Jalur toreko yang ada. Oh, berarti ajaran beliau itu lebih mudahnya dikenal dengan torikoh itu ya. Tadi tidak semua torikoh ya, yang ya. Tentunya. Iya, jadi torikoh yang beliau ajarkan itu bersanad dari Sayyidina Ali, nah, terus bersambung kepada Rasulullah begitu ya, dan kemudian sampai kepada Allah tentunya. Apa ciri-ciri dari torikoh itu seperti apa sih? Yang kan di dunia nyata tuh torikoh banyak sekali, torikoh bertebaran. Terus supaya kita bisa menemukan torikoh yang benar, yang diajarkan oleh beliau itu ciri-cirinya seperti apa, Mbak? Ciri-cirinya yang dilakukan oleh beliau yang menjalankan syariat hakikat, itu ya, yang mengamalkan seluruh ajaran beliau Kanjeng Nabi. Beliau sangat sayang pada anak yatim piatu. Oh, itu ya. Ciri-cirinya beliau kayak gitu. Itu ya, ciri-cirinya. Menjalankan amalia beliau. Santunan anak yatim seperti beliau Kanjeng Nabi juga sangat sayang pada anak yatim. Ciri-cirinya itu. Iya. Oh, jadi itu ya. Jadi alhamdulillah ada sosok yang beliau itu memang kemarin selama bulan Ramadan saja memberikan santunan, sedekah, membuka puasa untuk warga di sekitar beliau, itu luar biasa. Itu salah satu ciri-cirinya amal seperti itu ya Mbak ya. Ya Allah. Nah, kemudian ini yang kalau pasukan akhir zaman atau pasukan di dunia nyata kan sekarang perang pakai teknologi canggih, senjata canggih. Kalau pasukan akhir zaman yang dari beliau Sang Hyang Cahyanwan itu pertempurannya seperti apa? Nanti ilmu yang beliau kasih kepada murid-murid beliau akan diterapkan di dunia nyata. Seperti beliau nanti mendapat Islam. Begitu juga dengan anak buahnya. Jadi ada keilmuan khusus dari beliau ya? Iya, nanti akan terbuka. Dari dimensi lain yang akan mengaktifkan. Dari dimensi lain. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya yang sebenarnya nanti musuh utama dari pasukan akhir zaman ini apakah wujud manusia nyata, apa juga wujud di dalam dunia gaibnya itu yang banyak. Dari dunia nyata manusia banyak, dari dunia gaib lebih banyak lagi. Pasukan iblis, pasukan manusia pada dirasuki iblis. Jadi bahkan jauh lebih banyak bertempur dengan pasukan-pasukan gaib ya, iblis dan dajjal itu maksudnya ya. Iya, banyak. Terutama di zaman sekarang ini. Banyak iblis-iblis berbentuk manusia. Seperti orang alim. Nyatanya beliau pengikut iblis. Nauzubillah, iya itu yang hitam dibalut putih ya yang ya. Betul. Nah itu sekarang kan kita sangat kesulitan membedakan antara kebenaran dan kesesatan, antara hitam dan putih itu ya. Tadinya sangat sulit, tapi sekarang sudah mulai terbuka. Gitu ya. Seperti ada hadis yang mengatakan bila Allah membuka
seseorang tidak ada yang mampu untuk menutupnya. Oh, sekarang sudah mulai dibuka itu ya. Betul. Kita paham ya. Oh, begitu ya yang ya. Alhamdulillah. Nah, apa perbedaannya yang antara amaliyah santri jamaah beliau atau yang menjadi pasukan akhir zaman itu dengan ya, amal ibadah orang pada umumnya yang perbedaannya di mana letaknya? Perbedaannya yang sangat nyata adalah Iya. amaliyah syariat dan hakikat. Orang sekarang kebanyakan pada syariatnya, hakikatnya kosong. Itu ya. Seperti orang berjalan tanpa ruh. Seperti zombie. Ya Allah, zombie berjalan tanpa roh gitu. Kayak mayat hidup ya yang berarti ya. Nah, berarti dalam konteks di akhir zaman kan ada hadis yang menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman umat Islam itu seperti buih. Nah, orang-orang umat Islam yang seperti buih itu maksudnya yang seperti apa itu ya? Umat Islam yang terombang-ambing oleh pemimpinnya. Pemimpin yang salah menurut mereka betul padahal salah. Itu ya. Terombang-ambing seperti buih. Jadi kemana-mana ngikut tidak jelas, tidak punya. Betul. Itu ya. Nah itu ada ya, contohnya ada kisah ya saudara kami dari luar Jawa itu yang kemudian ingin topat tapi kemudian masuk ke jalan yang salah seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Mbak yang ya. Jadi sulit sekali mencari jalan kebenaran di akhir zaman seperti ini. Allah Akbar. Jadi sangat beruntung berarti ya yang orang-orang yang dipilih oleh Allah di akhir zaman ini untuk menjadi pasukan beliau ya. Sangat beruntung. Allah. Makanya kalian yang sudah menjadi pengikut beliau selalu istiqomah. Insya Allah di jalan beliau. La haula wala quwata illa billah. Bersyukur. Betul yang bersyukur sekali ya Allah. Karena pada hakikatnya juga bisa menyelamatkan dirinya sendiri, keluarga itu ya yang ya. Betul. Menyelamatkan leluhurnya. Termasuk leluhurnya juga ya. Betul. Allah Akbar. Ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Jadinya leluhurnya juga terselamatkan, ke bawah ke anak keturunannya terselamatkan juga ya. Leluhurnya. Allah Akbar, luar biasa ya. Beruntung sekali kalau keturunannya juga. Ya Allah Akbar. Jadi begitu yang mungkin pesan yang untuk kami semuanya di majelis ini juga di akhir zaman seperti ini apa yang hanya pesanku satu. Istiqomah. Istiqomah. Selalu berjalan di jalan lurus. Amin. Masya Allah. Janganlah neko-neko. Istiqomah selalu di jalan yang lurus sayang ya. Insya Allah. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ternyata pasukan akhir zaman ya dari pasukannya, amaliyahnya, ciri-cirinya sudah dijelaskan sedikit saja lah ya yang insya Allah. Bagi orang-orang yang mendapat hidayah nanti juga otomatis akan ditarik untuk bergabung jadi pasukan beliau begitu ya. Betul. Terima kasih ya pangapunten mengganggu telepon panjenengan unjukan rin ban yang mangke panjenengan. Insya Allah singkat saja, tidak perlu panjang-panjang karena ini sebuah kajian yang sudah banyak dibahas. Terima kasih yang atas hadirannya dan informasinya. Minta doa restunya semoga kami semuanya juga tetap istiqomah dari beliau. Begitu yang pangapunten nggih yang ya. Nah, monggo eyang ajeng pamit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Alhamdulillah ya Allah. Demikian saudaraku netizen, subscriber, pemerhati channel Pasukan Negeri Nusantara di mana berada ini ada request dari netizen, ada saudaraku yang ingin mengerti sebenarnya pasukan akhir zaman itu seperti apa ya. Kurang lebih info goibnya seperti itu ya. Bahwa pasukan akhir zaman itu ya pasukan yang di zaman akhir ini memang sudah dipilih ditentukan
sudah ada pemimpinnya, beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Dalam gaibnya, di alam nyatanya sudah ada, ajarannya adalah thariqah yang bersanad sampai dari Sayyidina Ali, Rasulullah sampai ke Allah dan seterusnya. Ciri-cirinya adalah beliau atau pasukan akhir zaman itu adalah orang-orang yang sudah mengikuti thariqahnya beliau. Simpelnya seperti itu. Dan tentu orang-orang yang menjadi pasukan akhir zaman adalah orang-orang yang sudah dipilih. Itu yang tidak bisa tanda petik untuk dicari-cari ya. Kalau sudah terpilih maka akan ada tarikan untuk masuk menjadi barisannya beliau. Nah, semoga yang sudah masuk ke barisannya beliau bisa istiqomah menjalankan seluruh amaliyah ibadah dari beliau. Semoga informasi ini menjadi referensi dan klarifikasi saja. Filter semoga dicernak lagi, dipahami lagi, diperbandingkan lagi kebenarannya. Kami sampaikan bahwa kebenaran itu mutlak hanya milik Allah, sehingga ini tidak menjadi dasar keyakinan bagi siapapun. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami mohon maaf atas nama PGI Nusantara. Saya Kantoyo pamit mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.